sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini dalam serial Dilema Penanganan Basir, kita akan membahas yang namanya rubber band ligation atau penanganan basir dengan cara mengikat. Kita tahu kalau konvensional itu teknologi tahun 37 ya, operasi konvensional. Stapler, hemoroidopeksi atau operasi dengan stapler itu teknologi tahun 98-an ya. Sedangkan yang namanya Doppler guided hemorrhoid artery ligation atau kalau di Indonesia yang dikenal dengan HALRAR itu teknologi tahun 95. Sedangkan rubber band ligation ini sebetulnya adalah dimulai oleh Blaisdell tahun 1958. Sudah lama sekali ya, lama sekali tahun 58 oleh Blaisdell yang kemudian diperbarui oleh Baron dengan alat namanya ligator dari Baron itu tahun 63. Jadi tahun 60-an lah ya, tahun 60-an teknik ini. Tetapi di Indonesia jarang dilakukan. Mengapa? Saya tidak tahu ya. Mungkin tekniknya kurang banyak diajarkan. Padahal kalau di Amerika, Eropa, terutama juga di Inggris itu tindakan rubber band ligation itu tindakan yang paling sering dilakukan. Ada survei di Inggris 900 ahli bedah kolon and rektal dan ahli bedah umum dilakukan kuesioner ya. Ditanya, tindakan apa yang Anda paling sering lakukan untuk menangani basir? Jawabnya adalah rubber band ligation. Ada 900 dokter yang disurvei, 900 orang di Inggris ya. Rubber band ligation atau mengikat basir ya. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya rubber band ligation yang teknologinya sebetulnya teknologi tahun 60-an. Ini diindikasikan untuk derajat 2 dan derajat 3 ya, bahkan juga untuk derajat 1, 2, dan 3 ya, dengan cara dilakukan pemeriksaan dengan anuskop ya, kemudian jaringan basir atau tonjolan basir yang namanya anal cushion yang melorot tadi itu diikat pada basisnya, pada pangkalnya ya. Ada banyak teknik yang dilakukan, ada yang rubber band ligation saja dan teknik kombinasi dengan suntik ya. Mengenai kombinasi dengan suntik sudah saya jelaskan di teknik pila ya, di video yang lalu ya. Kegunaannya untuk apa itu nanti dilihat di video yang lalu ya. Kita membahasnya yang namanya teknik mengikat basir atau rubber band ligation. Rubber band ligation tadi diindikasikan untuk derajat 1, 2, dan 3. Bahkan ada yang dengan kombinasi tadi derajat 3 dengan mucosal prolapse ya, nanti ada penjelasannya di video yang lalu. Angka kekambuhannya itu berkisar antara 15% sampai 40% ya, tergantung derajat. Kalau derajat 2 dia efikasinya atau kemanjurannya itu lebih tinggi daripada kalau dilakukan pada derajat 3 ya. Tetapi tindakan ini sangat mudah, komplikasi ringan, nyerinya ringan, dan sangat mudah diulang. Ada satu penelitian namanya Hubble Trial ya. Hubble Trial itu di Inggris dilakukan di belasan rumah sakit yang dipimpin oleh Profesor Brown dan temannya yaitu Watson. Profesor Watson itu seorang konsultan colorectal surgeon di Inggris yang sangat terkenal, melakukan penelitian yang multicenter ya dan randomized control trial ya. Tentang apa? Membandingkan antara rubber band ligation atau cara mengikat basir dalam penanganan basir dengan yang namanya Doppler guided hemorrhoid artery ligation. Kalau di
sini HARAL ya, hemorrhoid artery ligation dengan rectoanal repair. Di dalam penelitian ini yang membandingkan dua hal ini, rubber band ligation itu ternyata lebih cost efektif. Mengenai efikasinya hampir sama atau sama, tidak ada perbedaan bermakna ya. Juga kepuasan pasien, tidak ada perbedaan bermakna antara rubber band ligation atau mengikat wasir dengan HARAL ya. Tetapi rubber band ligation lebih superior daripada HARAL dalam artian apa? Biayanya juga. Mengenai efikasinya tidak banyak berbeda, asal pasien tahu bahwa tindakan ini perlu dilakukan multiple ligation atau pengikatan tidak hanya satu kali, mungkin 2 atau 3 kali. Kalau pasien mengerti dan tahu, atau penderita wasir mengerti dan tahu bahwa ligasi itu kadang-kadang tidak hanya dilakukan sekali tapi 2-3 kali, maka efektivitasnya sama dengan HARAL, tidak ada perbedaan bermakna. Yang berbeda bermakna adalah biayanya. Pengikatan wasir itu biayanya sangat murah. Oleh sebab itu nanti kita lihat ya, Profesor Watson ini orang yang sangat concern terhadap wasir ya. Bahkan dia mengatakan di Reuters Health, suatu majalah kesehatan dari Reuters, dia mengatakan bahwa karena tindakan penanganan wasir itu sangat besar per tahunnya dan biayanya juga cukup besar, maka beliau mengatakan bahwa harus ada modalitas terapi, cara penanganan terapi yang cost efektif. Ya, itu merujuk pada apa? Rubber band ligation atau cara mengikat wasir. Artinya modalitas terapi yang lain itu tidak tidak lebih inferior, tidak ya, bagus juga. Tetapi kalau kita bicara juga untuk di Inggris saja, dia bilang rubber band ligation itu yang cost efektif. Artinya yang lebih murah tapi juga efektivitasnya sama. Sekarang bagaimana dengan di Indonesia yang rakyatnya banyak dan secara ekonomi kita tidak lebih baik daripada Inggris? Maka perlu modalitas terapi untuk wasir ini yang cost efektif. Kalau opini pribadi saya memilih rubber band ligation. Karena berdasarkan penelitian yang randomized control trial yang multicenter tadi, yang namanya Hubble trial yang dilakukan di Inggris di tahun 2016, yang dimuat di dalam majalah Lancet di Inggris tahun 2016, itu ternyata memang rubber band ligation atau cara mengikat wasir itu lebih cost efektif ya, lebih murah, efektivitasnya tidak berbeda dengan HARAL, tetapi perlu tindakan yang berulang, tetapi tetap lebih cost efektif. Nah, mengenai teknik rubber band ligation saya tidak jelaskan di sini. Lihat video saya tentang rubber band ligation atau mengikat wasir di video yang lalu ya. Kita hanya